Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, rohaniwan, aktivis Kristiani, maupun para pelayan di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang baru kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul setelah kita berdua berdiskusi, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up atau lanjutan lainnya. Jangan lupa juga gunakan kolom komentar di bawah video Anda untuk mengusulkan topik-topik tertentu yang perlu digarap di Ngopas agar berguna bagi para hamba-hamba Tuhan ataupun rohaniwan lainnya. Menurut saya judul edisi ini sangat menarik, menyapa jemaat dengan 5 bahasa cinta. Kedengarannya agak sedikit kontradiktif judulnya, karena harusnya para pastor, para hamba-hamba Tuhan, rohaniwan, ini adalah yang ahlinya menyapa orang lain dengan bahasa cinta. Kelihatannya ada masalah nih. Dengan hal ini, jangan-jangan para rohaniwan tidak atau kurang menyapa jemaat dengan bahasa cinta. Nah, kita akan cari tahu lebih lanjut. Ini dengan narasumber saya yang satu ini, yaitu Ibu Pendeta Riani Josephine Suharja, Demin dari GKI Pondok Indah. Selamat datang, Ibu Riani. Apa kabar? Baik, sedang terus mempertahankan hal-hal baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wah, kita senang sekali Ibu bisa sedikit ada waktu untuk bersama-sama dengan kami di sini untuk bicarakan satu topik ini yang sangat menarik begitu ya. Saya nggak tahu Bu, pernyataan saya tadi betul atau enggak. Apakah memang betul nih kelihatannya hamba Tuhan ini seharusnya adalah orang-orang yang ahli begitu ya di dalam menyapa di dalam bahasa cinta, tetapi kok ternyata kita membicarakan masalah ini nih Bu. Bagaimana menurut Ibu? Ya. Oke. Ini untuk memperkenalkan konteks gereja saya ya, Ya, Pak. silakan Bu. Jadi gereja kami kan GKI nih. Kami menyebutnya para pendeta itu, jadi kami cuma ada para pendeta, lalu orang-orang yang bekerja di bagian musik, dan tambahannya pendeta di bagian pos. Nah, kami menyebutnya sebagai pengerja. Nah, sementara orang-orang yang melayani, orang-orang yang aktif di bidang masing-masing, kami sebutnya adalah pegiat, pengerja dan pegiat. Kalau bicara tentang hamba Tuhan, saya menyebut mereka semua hamba Tuhan, gitu ya. Iya, betul. Jadi nggak terbatas pada pendeta saja. Tapi kalau mau bicara khusus tentang pendeta, pengerja atau rohaniwan, gitu ya. Karena kami juga menganggap semua juga bisa jadi rohaniwan ya, sejauh mereka hidup spiritualitasnya atau imannya di dalam Tuhan, gitu. Nah, pertanyaannya balik lagi, apakah para rohaniwan, pengerja, pegiat yang ada di gereja itu lack of love? Itu pertanyaan dasarnya. Apakah mereka kekurangan cinta sehingga mereka nggak bisa memberikan cinta? Nah, ini dimulai dari teori Gary Chapman yang bilang bahwa setiap orang tuh punya tangki cinta, gelas cinta, tangki cinta, gitu ya. Jadi ibaratnya tuh di dalam hati kita tuh ada sebuah tangki. Nah, tangkinya itu diisi oleh cinta sejak dia dalam kandungan. Nah, jadi ini bicara tentang masa lalu ya. Masa lalu mereka diisi. Nah, diisi sedikit demi sedikit tangkinya, sehingga kalau dia udah sampai penuh, tumpah, baru dia memberi cinta secara baik. Kebayangkan kalau kita punya minum, gelasnya cuma sedikit airnya, kita maunya minum sendiri. Kita nggak bisa kasih orang lain. Nah, pertanyaan dasarnya kan apakah, oke lah saya pakai gunakan jargon hamba Tuhan. Apakah hamba Tuhan itu punya tangki yang penuh selalu? Belum tentu jawabannya, ya. Kenapa? Nah, karena saya juga ada pelayanan di bagian healing atau pemulihan gitu ya. Jadi jawabannya adalah tangki itu bisa bocor. Kalau tangki itu bocor di paling bawah, bayangin diisi air terus, dia akan mengalir terus di bawah gitu ya, keluar.
Nah, kebocoran di paling bawah itu anggap aja kebocoran waktu dia masih kecil. Masih kecil itu sekitar umur 5 tahun ke bawah gitu ya. Misalnya dia sukanya bukan dipeluk papahnya tapi dipukul papahnya. Bukan disayang-sayang sama mamahnya, oh anak cantik, anak mama, aduh mama sayang kamu, tapi suka adalah goblok kamu misalnya gitu ya. Nah, itu terjadi kebocoran. Karena seharusnya diisi cinta, malah kontraindikatif atau kontraproduktif, diisi oleh kata-kata yang menyakiti, diisi oleh pukulan. Nah, disakiti, seorang bayi atau seorang anak disakiti dari kecil itu bocor. Nah, bahasa psikologinya disebut inner child yang terluka. Jadi kanak-kanak dalam dirinya tuh terluka sehingga dia tidak bisa dibebaskan dari kanak-kanak itu menjadi lebih dewasa. Nah, lalu setelah 6 tahun muncullah misalnya bapaknya ada yang abuse dia atau omnya datang abuse dia. Nah, itu ada trauma-trauma muncul, itu bocor lagi, bocor lagi, bocor lagi. Nah, sehingga dengan tekad saya ini mau masuk teologi menjadi lebih baik, menjadi orang yang penuh cinta dengan Roh Kudus bekerja, boleh. Dia isi terus dengan cinta Tuhan. Tapi karena bocor, selalu dia stres sampai rumah. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar tayangan ini juga tentang burnout misalnya gitu ya. Kenapa orang burnout? Ya karena dia lelah, energinya tuh lelah menanggung tuntutan-tuntutan cinta orang. Kan warga jemaat tuh banyak yang menuntut ya. Saya belum dibesuk, saya ada konflik. Ketika orang ngalamin sesuatu yang buruk di dalam kerjasama, misalnya konflik, atau misalnya ketika ada seorang yang menceritakan pengalaman di abuse dia pada waktu kecil dalam konseling. Nah, itu menoreh luka lama. Waktu menoreh luka lama, dia jadi burnout, dia jadi lelah. Karena saya juga ngalamin nih, tapi saya nggak berdaya menghadapi itu. Nah, itu bocoran-bocoran itu nggak bisa ditambal, malah semakin korek lebih besar lagi, dan akhirnya kita habis cintanya. Wah, jadi Ibu tadi sudah mengidentifikasikan beberapa kebocoran-kebocoran itu tuh kelihatannya ya, dan ternyata kebocoran itu bukan hanya terjadi di waktu yang lampau, tetapi juga bisa di masa sekarang, di mana seorang rohaniwan itu sedang melayani, boleh dikatakan, di dalam konteks gereja ya. Jadi kebocoran yang ada sekarang itu mengingatkan luka lama, istilahnya gitu. Jadi misalnya dulu saya dibentak sama orang tua saya terus-menerus kalau mau dikoreksi. Ternyata majelis jemaat tuh suka bentak saya kalau saya kalau saya melakukan sebuah tidak sesuai dengan SOP, atau saya melakukan kesalahan menurut mereka, atau khotbah saya mungkin nggak menjadi berkat buat orang itu, gitu kan ya. Saya dibentak. Nah, waktu saya dibentak itu mengingatkan luka lama saya dibentak oleh orang tua. Nah, tapi ini bicara healing ya, itu hal lain lagi. Nah, sekarang fokusnya adalah kenapa dia butuh mencintai umat dengan bahasa masing-masing, karena umat juga membutuhkan cinta sejak kecilnya. Mungkin ada yang haus waktu kecil nggak pernah disayang. Nah, dia mikir nih, kan pendeta hamba Tuhan itu wakil Tuhan nih, gembala. Nah, saya butuh dong cinta dari Tuhan melalui gembala gitu. Makanya orang ada yang suka dibesuk sama hamba Tuhannya daripada tim pelawat misalnya. Sepertinya lebih talk chair begitu ya. Atau misalnya kalau di gereja kami, ibadah duka itu sebetulnya bisa loh dilakukan oleh siapa aja, memimpin ibadah kedukaan, atau penatua misalnya melakukan. Tapi saya nggak mau, saya maunya sama pendeta gitu kan, lebih talk chair. Karena dia menganggap wakil dari gembala, dari Tuhan. Nah, jadi mereka butuh cinta Tuhan. Nah, butuh cinta Tuhan itu berarti mengisi si tangki cinta yang kosong itu. Kalau sudah dewasa, teorinya itu kalau udah isinya tangkinya udah penuh, dia bisa nuang, bisa ngasih orang. Nah, para hamba Tuhan ini kan sudah bisa ngasih orang. Tapi ada masalah. Karena hamba Tuhan, pendeta, pengerja, itu juga kadang-kadang tanpa dia sadari, dia kosong tangkinya. Tengah matilah dia untuk memberikan kepada warga jemaat dan menganggapnya itu tuntutan. Padahal kebutuhan yang perlu dia penuhi.
sebagai seorang gembala pada domba-dombanya gitu. Iya, iya. Wah, jadi Ibu udah kasih definisi yang begitu luas sebetulnya, atau indikasi lah ya, bukan definisi dulu, indikasi yang begitu luas mengenai bahasa cinta ini. Tetapi kalau misalnya Ibu ditanya mengenai definisi, apa sih sebetulnya Bu bahasa cinta itu? Kalau misalnya Ibu bisa rumuskan gitu di dalam satu kalimat mungkin, apa sebetulnya bahasa cinta itu? Karena ini kelihatannya luas sekali Bu, ketika tadi Ibu bicara banyak hal ini. Betul. Jadi ini cara-cara yang tepat yang bisa dimengerti oleh seseorang bahwa Tuhan mencintai dia. Hmm. 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 Jadi Yep. ada banyak cara, ada banyak cara di dunia ini, tapi yang tepat dan cocok buat saya itu beda mungkin dengan pendeta Kian, gitu ya. Jadi saya punya cara yang beda sama suami saya juga, sama anak saya juga. Jadi anak saya akan bilang, aku rasa disayang mami. Nah itu beda dengan saya disayang sama suami saya. Suami saya bilang juga, kamu sayang nggak sih sama aku? Loh, selama ini kan aku udah sayang sama kamu. Kenapa kamu masih mempertanyakan sayangku? Karena bahasanya beda. Kamu nggak melakukan dengan cara itu. Kamu pakai cara ini. Aku nggak rasa disayang kalau pakai cara ini. Gitu. Baik, baik. Wah, jadinya kelihatannya kita melihat sebuah masalah pertama-tama, khususnya di kalangan para rohaniwan, para aktivis, pegiat, dan lain sebagainya. Dan kita juga melihat juga bahwa ini adalah sesuatu yang bisa terjadi di masa yang lampau, dan mungkin karena terjadi lagi atau karena ada pemicu di masalah sekarang, itu menguak, boleh dikatakan, luka lama dari masa lalu begitu ya. Wah, ini kita sudah diberikan sebuah definisi yang menurut saya cukup komprehensif nih Bu. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai seorang pastor ya, seorang hamba Tuhan rohaniwan sekarang di dalam konteksnya seorang pendeta ya Bu. Apakah berarti seorang pendeta itu harus menyapa jemaat dengan bahasa cinta ini? Oke. Jadi prinsipnya kalau seseorang merasa dicintai, dia akan lebih mudah untuk mencontoh. Gitu. Ini dicintai itu kan bisa menjadi contoh ya. Jadi saya perlu mencintai, saya belajar mencintai dari mencontoh ibu saya mencintai oma saya. Maka saya bisa mencintai mama saya dengan cara itu, gitu ya. Bila seseorang merasa dicintai, dia akan lebih mudah mencintai orang lain. Ketimbang kalau dia tidak pernah rasa dicintai, dia nggak tahu gimana caranya. Ya, itu sangat menarik ya. Jadi ini kelihatannya bukan hanya hubungan satu arah, tetapi ini hubungan dua arah. Dan hubungan ini sangat dipengaruhi dari bagaimana seseorang dibesarkan atau di dalam konteks apa dia dibesarkan, dan kita berarti tidak bisa mengharapkan satu jenis hamba Tuhan atau satu jenis rohaniwan yang pasti harus mengasihi jemaatnya dengan segala macam cara. Kan kalau misalnya kita bicarakan rohaniwan atau pendeta kan boleh dikatakan harus ready gitu ya, 24/7 boleh dikatakan, dan harus siap untuk mengasihi jemaatnya setiap waktu. Mungkin seperti itu mungkin harapannya. Tetapi ternyata kita nggak bisa juga nih mengharapkan seorang hamba Tuhan atau seorang rohaniwan seperti demikian ya Bu ya. Ya, jadi setiap orang kan punya cara yang berbeda tadi kan ya. Betul, betul. Memang Gary Chapman bilang ada 5 bahasa cinta. 5 bahasa cinta, tapi sebetulnya kita bisa kembangkan gitu ya. Cara lain, gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara sekarang bagaimana caranya seorang rohaniwan, seorang pendeta untuk menyapa di dalam bahasa cinta ini, apakah Ibu bisa mengambil kira-kira beberapa panduan? Apakah mungkin Gary Chapman bisa membantu juga kepada para hamba-hamba Tuhan untuk bisa mengerti atau tahu bagaimana caranya menyampaikan bahasa cinta ini? Menurut Ibu bagaimana? Ya, tentu. Karena simpel aja 5 itu berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Coba trial aja dulu lah gitu ya. Misalnya kita mulai caranya. Jadi 5 itu kan salah satunya adalah sentuhan fisik. Nah, salam kalau sekarang nih zaman pandemi ya, kita
punya kepekaan orang ini pengen salaman atau cuma namaste atau pai-pai gitu ya. Karena orang merasa punya privacy terhadap tubuhnya. Kalau dia takut kena virus COVID, dia nggak akan mau salaman. Tapi ada orang yang sangat hangat, dia bahkan pengen berpelukan sama pendetanya. Nah, kita mesti peka. Kalau dia cuma pengen orang kalau di gereja saya bilang namaste gitu ya, atau pai-pai. Nah, kalau orang cuma mau diginiin terus kita salamin, dia merasa kamu tidak mengerti privasi saya, tidak mengerti kebutuhan emosi saya takut nih kena virus. Habis itu dia cuci tangan gitu kan ya. Nah, sebaliknya kalau kita cuma begini aja tiba-tiba ada oma-oma gitu ya, pengen peluk, aduh udah nggak ketemu lama gitu kan ya. Kangen ya. Berarti kita membatasi gitu. Nah, jadi kita perlu peka, oh kalau memang dia perlu sentuhan atau didoakan sambil dipeluk punggungnya gitu ya. Nah, itu kan berguna membuat dia tuh, oh kamu berarti care sama saya atau peduli. Tapi ada orang-orang yang memang bukan physical touch atau sentuhan fisik. Jangan sampai kita pegang-pegang dia. Ada satu orang yang seperti ini. Ibu itu memang baik sih, orangnya baik. Tapi satu kekurangan dia suka sentuh-sentuh saya nggak suka katanya. Nah, dengan bahasa cintanya, karena ada orang yang justru karena sayang dia sentuh, apa-apa pegang, apa-apa peluk, apa-apa salam gitu kan ya, cipika apalagi gitu kan ya. Nah, jadi kontraproduktif kan, tidak menunjukkan dia sayang justru dengan pegang gitu. Jadi pekalah siapa yang mau dipegang, siapa yang mau dijabat tangan, siapa yang mau di puk-puk gitu kan, apalagi kalau jemaat yang menangis, dia maunya didiemin aja gini atau pengennya dielus-elus. Nah, dan tentunya juga dengan perbedaan lawan jenis, dengan mungkin perbedaan umur itu juga salah satu yang harus diawasi ya oleh seorang aktivis atau seorang hamba Tuhan. Iya, tergantung budaya, tergantung kultur dari gereja tersebut gitu. Kalau di gereja kami sentuhan laki perempuan itu nggak apa-apa, itu biasa. Cipika-cipiki laki perempuan juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi tergantung budaya orang tersebut gitu kan. Kalau budaya gereja nggak apa-apa. Maksudnya sudah terbiasa tuh semua cipika-cipiki laki perempuan umur berapapun gitu ya. Tapi kan kita mesti menghargai budaya dia apa. Dari body language saja kita tahu bahwa dia suka apa enggak. Kan salaman itu kita bisa lihat, orang itu nggak mau salam nih kayaknya. Makanya dia udah buru-buru begini gitu kan ya. Wow, siap-siap salam gitu kan ya. Ya salam. Habis itu cuci tangan pendetanya kalau memang dia takut virus gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia suka kata-kata yang menyentuh hati atau membangun. Nah, bukan cuma salam yang dibutuhkan atau bukan cuma diberikan tangan aja yang dibutuhkan, tapi dia butuh gimana Bu, kemarin sakitnya udah sembuh atau belum? Nah, itu kan kata-kata yang menguatkan. Nah, untuk memberikan kata-kata, kita juga mesti milih kan, mesti mikir ngomong apa ya supaya orang ini nggak tersinggung tapi merasa diperhatikan dan disayang. Sebab ada juga nih yang kemarin nih ya, ada orang suaminya ibu ini lagi sakit gitu kan, kita lagi ngomong tiga, terus tiba-tiba ibu itu bilang jangan bilang siapa-siapa ya gitu ya, udah deh jangan ngomong. Nah ternyata dia nggak mau, karena kita mesti peka nih, menyapa yang sakit ternyata sebuah rahasia gitu, dan itu dipublikasikan. Nah kata-kata itu penting. Maka kalau kita pendeta, pengerja, hamba Tuhan, rohaniwan, kita setiap pagi itu kan disapa orang. Nah kita harus tahu nih siapa yang perlu disapa. Kalau saya melakukan misalnya, oke lah saya nggak bisa telepon dia di masa pandemi, saya audio record misalnya hari Minggu atau kalau dia lagi sakit atau kalau dia lagi sakit nggak bisa ke gereja atau kalau tahu bahwa dia berduka, kan orang berduka tuh sibuk banget, jadi audio record berdoa supaya Tuhan menghibur, sehingga kalau malam dia buka handphonenya dia tahu doa dari saya walaupun saya nggak bertemu secara pribadi misalnya gitu. Atau kalau kita tahu kan kalau di sosmed kita suka lihat tuh perkunjungan kan lewat sosmed tuh biasanya. Betul. Sakit, dia lagi kecelakaan, dia apa. Nah, kita segera beri kata-kata yang mendukung di sosmednya dia secara publik atau secara japri misalnya gitu. Kata-kata ya.
Ketiga. Dan juga mungkin ada waktunya kali ya Bu ya, harus tahu juga seorang hamba Tuhan atau seorang rohaniwan kapan dia harus berkata-kata, kapan dia harus tidak perlu berkata-kata. Jadinya nggak berarti bahwa setiap kali kita ketemu orang harus berkata-kata, bukan? Nah, itu yang ketiga, jadi saya mau bilang waktu Hah? berkualitas. Waktu Oke. berkualitas itu hanya duduk berdua saja itu cukup. Mendengarkan Hmm. dia nangis, misalnya di Hmm. kedukaan gitu ya. Di Ya. kedukaan orang suka bilang, kamu kuat ya, nggak apa-apa, Hmm. dia udah di surga bersama Tuhan, udah bahagia. Hmm. Itu nggak penting kata-kata itu. Hmm. Dia Hmm. yang penting adalah duduk. Bahkan kalau yang saya lakukan di peti Hmm. jenazah itu, saya berdiri bersama dia tanpa kata-kata. Hmm. Terus Hmm. mengikuti nafas si orang tersebut yang sedang berduka. Ya. Dan waktu mengikuti nafas dia tiba-tiba nangis. Nah, Hmm. tergantung. Kalau kita Hmm. dekat badan kita, dia mau disentuh, kita sentuh. Kalau Hmm. deketin badan kita, dia tetap kaku misalnya, atau nggak Hmm. mau dipegang, kita hanya diam. Itu waktu Hmm. berkualitas. Waktu yang Hmm. kita luangkan untuk dia, tapi Hmm. berkualitas karena itu berharga buat dia, kehadiran kita. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. jemaat yang misalnya lagi membutuhkan, misalnya habis kecelakaan atau apa, kita Ya. datang, ya berdiam diri aja, nggak usah banyak ngomong gitu. Nggak usah, Hmm. cuma dia pengen merasakan sakit nih, gitu, sakit. Hmm. Pernah Hmm. saya menunggui orang yang sedang dying gitu ya, tanya apapun salah gitu. Waktu itu saya, sakit di mana? Nggak usah tanya-tanya deh, semuanya sakit seluruh tubuh gitu kan. Nah, Ya. akhirnya Ya. bersama dengan pasangannya dan keluarganya, saya hanya duduk di situ 1 jam gitu ya, mengikuti tarikan nafas dia, Hmm. mendengar Hmm. keluh kesah dia kesakitan tanpa bisa Ya. melakukan apa-apa, even Hmm. berdoa atau nyanyi dia nggak mau. Jadi Hmm. ya waktu itu berkualitas. Nah, kadang waktu Hmm. berkualitas juga adalah spending bersama-sama, menghabiskan waktu untuk makan bareng mungkin gitu ya. Hmm. Hmm. Bareng, terus mengikuti sukacita yang dialami gitu, atau Ya. Ya. rumahnya, walaupun rumahnya sangat minim, kita duduk Hmm. bersama minum kopi. Hmm. Oh, beginilah Bu, rumah saya sangat sederhana, kecil, nggak berarti. Terus Hmm. kita menikmati teh yang diberikan, hanya Hmm. menikmati teh yang disuguhkan itu menghargai dia dan membuat Hmm. dia sayang. Mengambil kue yang dia masak sendiri gitu ya, terus kita Hmm. makan dengan enaknya tanpa Hmm. kata-kata, itu membuat dia rasa disayang gitu. Itu yang Hmm. keempat. Lalu yang Hmm. terakhir adalah keempat adalah hadiah. Hadiah Hmm. memang ini karena nggak bisa kita kasih semua warga jemaat kan. Kalau di saya ada 5.000 orang kan nggak mungkin saya memberikan kepada 5.000 orang. Bisa habis nih gajinya seorang hamba Tuhan nih kelihatannya kalau misalnya semuanya dikasih hadiah. Ya, tapi hadiah kecil. Hadiah tuh nggak penting mahal. Yang penting Hmm. tulisan, misalnya selipan kartu gitu kan, Hmm. get well Hmm. soon, cepat Hmm. sembuh gitu kan ya. Hmm. Jadi Hmm. melalui hadiah kecil-kecil, atau Ya. mungkin permen 1 dikasih ke orang kantor gereja. Kami punya orang kantor gereja misalnya 10 orang gitu kan ya. Hmm. 1 orang Hmm. dikasih 1 permen gitu ya. Ya ini Hmm. oleh saya ya, tapi itu udah hadiah. Oh, kamu ingat saya berarti gitu kan ya. Hmm. Nah, yang terakhir adalah layanan. Layanan itu Hmm. adalah, ya kalau di gereja kami, Kamis Putih saling mencuci kaki misalnya ya, atau melayani dengan, silakan Bu, kamar mandinya ada di belakang sini misalnya gitu ya, Hmm. atau yuk Hmm. saya antar yuk ke kamar mandi, dipegangin, dituntunin sampai kamar mandi gitu ya, Hmm. atau Hmm. mungkin dilayani, ada orang nangis diambilin minum gitu kan, itu bagian dari dia tahu, oh kita menyayangi dia. Atau memang ada orang yang minim banget terus sakit COVID, kita kirimin makanan lah gitu ya. Nah, Hmm. jadi kan nggak 5.000 orang sakit COVID kan gitu ya. Kita kirimin makanan gitu. Ya, Ya. coba 5-nya itu. Baik. Wah, ini kelihatannya ini adalah PR yang banyak sekali nih. Saya saja mencatat nih Bu, banyak hal nih yang saya harus perbaiki. Nah, tapi memang pertanyaannya begini ya Bu ya. Kira-kira blind spot apa ini yang dimiliki oleh para rohaniwan? Mungkin di dalam konteks Ibu juga silahkan di Jakarta atau mungkin juga di Indonesia secara umum. Kira-kira blind spot apa yang menurut Ibu dari 5 bahasa cinta itu yang perlu dikembangkan atau perlu diperbaiki supaya seorang hamba Tuhan bisa lebih lagi nih secara utuh mengekspresikan bahasa-bahasa cinta tersebut, Bu. Menurut Ibu bagaimana? Oke, jadi bahasa cinta ini bicara tentang emosi, Ya. perasaan. Hmm. Nah, banyak hamba Tuhan itu melakukan tugas kependetaan, pelayanannya itu sebagai kewajiban. Dan kalau kewajiban itu sampai kognitif aja. Oh ya, Hmm. memang saya harus khotbah. Oh ya, memang Hmm. saya harus kunjungan. Oh ya, memang Hmm. saya harus menyapa. Semua karena harus.
Nah, memang ada satu sisi orang imannya iman keharusan. Pokoknya apa yang wajib saya lakukan. Saya nggak mau salah, nggak melakukan apa yang wajib. Gitu ya. Nah, tetapi blind spot-nya adalah bagaimana mereka melakukan itu dengan hati. Nah, itu tidak mudah. Karena misalnya hari ini aku bangun dengan masalah keluarga, dengan masalah kolega menyalahkan saya, dan sebagainya, tapi ada orang kedukaan. Nah, tapi saya harus datang kan? Atau dengan masalah semua di pagi hari, ada yang sakit gigi dan sebagainya, saya harus khotbah. Nah, keharusan ini membuat kita tidak melakukan dengan hati. Sehingga kita tidak merasakan apa yang orang lain rasakan. Padahal mencintai itu perlu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Bukan yang saya pikir itu bagus. Jadi butuh sensitivitas untuk mengerti kebutuhannya seperti apa, dan juga untuk bisa tahu bahwa, oh iya, ada waktunya di mana saya harus bertindak, ada waktunya di mana saya harus berbicara, ada waktunya juga di mana saya harus diam tentunya, mungkin untuk mendengarkan ya. Jadinya itu betul-betul memerlukan sebuah sensitivitas dan juga kebijaksanaan dari pihak seorang hamba Tuhan. Ada lagi Bu, kira-kira blind spot apa lagi yang perlu kita awasi? Jadi begini, ternyata ketika kita mencintai dengan hati, itu mengisi tangki cinta kita loh. Sehingga ketika orang tersebut bilang, aduh Bu, berharga banget deh Ibu datang ke tempat ini. Kita merasa dipenuhi cintanya juga. Oh, saya dihargai. Saya dihargai dengan cara itu. Nah, ketika orang tersebut sangat menuntut atau menyalahkan, ketika kita sudah melakukannya, kita perlu punya tangki cinta yang juga penuh, Pak. Kalau tangki kita nggak penuh, orang salahin kita kapok, kita marah banget, kita berantem jadinya gitu ya. Nah, tapi kita penuh, kita bisa menjadi seorang ibu, bapak, gembala yang sangat mengerti dombanya kalau dombanya protes terhadap apa yang kita berikan. Sambil terus memperbaiki diri. Oh maaf, saya pikir dengan saya begini, Ibu merasa diiniin, tapi kalau memang saya salah, saya minta maaf ya. Mudah, jadi bisa mudah minta maaf. Karena saya mengerti orang yang saya cintai itu memang lagi haus, lagi butuh, lagi bocor. Sehingga saya tidak menjadi sparring partner yang akhirnya bertengkar sama dia. Gitu. Jadi saya penuh dulu, saya puas dulu, sehingga saya bisa memahami kalau ada orang menyerang saya, atau orang menyalahkan saya, atau orang merasa tidak puas, saya akan mencoba lagi, gitu ya. Nah, ini PR-nya hamba Tuhan untuk mengisi tangki cintanya itu dengan cinta yang satu, dia perlu pemulihan, bocor-bocornya mesti ditambal, ada terus. Yang kedua, dia perlu isi dengan cinta Tuhan. Itu ada lagi teorinya nanti bagaimana model-model spiritualitas memperkaya dia untuk membuat dia penuh tangki cintanya karena Tuhan, bukan lagi karena masa lalu, bukan lagi karena orang lain. Gitu. Wah, ini kelihatannya PR yang luar biasa berat nih, Bu. Dan kelihatannya kita harus, bukan hanya kita mengerjakan secara disiplin juga, tetapi kita harus mengerjakan ini kelihatannya secara kolektif ya. Karena nggak mungkin gitu dikerjakan seorang diri ini seperti ini. Harus ada semacam support group begitu, yang mungkin saya pikir ya Bu ya, mungkin bisa membantu seorang hamba Tuhan. Saya nggak tahu pengamatan saya betul atau nggak menurut Ibu Riani bagaimana? Ya, jadi faith community itu diperlukan oleh para hamba Tuhan. Bahkan kadang-kadang faith community itu bukan sesama hamba Tuhan, bukan sesama pendeta, bukan sesama pengerja. Kita butuh orang-orang yang punya frekuensi yang sama, chemistry yang sama, punya kedekatan hati yang sama untuk bisa saling melengkapi dan mengisi atau mendukung. Sehingga di dalam komunitas iman itu mungkin cuma berdua, bertiga gitu ya. Tapi di komunitas itu kita merasa bisa ibaratnya bersih-bersih diri, tapi juga mengisi tangki cinta kita. Kadang itu bisa dilakukan di dalam keluarga kita, tapi juga kadang keluarga kita justru yang membutuhkan cinta dari kita, sehingga tidak satu frekuensi sama kita. Justru udah kasih ke jemaat, di rumah menuntut lagi diberikan cinta oleh kita, makanya dia burnout kan. Nah, dia perlu komunitas iman yang saling mendukung, khususnya mengisi cinta.
Jadi tidak harus dengan sesama rohaniwan, tetapi mungkin bisa juga dengan jemaat, bisa juga dengan orang lain mungkin yang ada di luar gereja, luar gerejanya, untuk bisa bersama-sama ada di dalam komunitas yang bisa saling mengisi, saling mendorong, untuk kita bersama-sama untuk bisa mengisi tangki cinta itu ya, seperti yang Ya. Ibu katakan ya. Wah, ini PR-nya banyak banget nih Bu. Saya udah catat beberapa hal nih buat saya sendiri. Ibu Riani, kalau misalnya ada satu closing remarks Bu yang ingin Ibu berikan kepada yang mendengarkan, kepada para hamba-hamba Tuhan, kira-kira closing remarks-nya apa Bu? Kalau ada satu kalimat saja yang bisa Ibu sarankan, silakan Bu. Oke, saudara-saudara, teruslah memulihkan diri kita dari gelas cinta yang kosong, dan teruslah isi cinta kita itu dengan kasih yang sumbernya dari Tuhan, supaya kita bisa menumpahkan itu sampai akhir hidup kita pada orang lain. Amin. Amin. Dan itulah yang menjadi doa kita semua kelihatannya. Ibu Riani, terima kasih banyak buat waktunya. Saya boleh minta mohon Ibu untuk menutup dalam doa, dan tolong doakan untuk para hamba-hamba Tuhan bisa juga melakukan itu loh yang seperti tadi Ibu katakan terakhir itu. Untuk memiliki waktu, memiliki kesempatan untuk bisa diisi. Begitu loh Bu, tangki cintanya. Terima kasih banyak Bu. Silakan Bu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, anugerahkan setiap kami kepekaan untuk mengetahui apa yang dapat kami ubah dan mengubah apa yang dapat kami ubah. Mampukan kami untuk menerima orang-orang di masa lalu yang tidak bisa diubah, tetapi tidak mengisi gelas cinta kami, dan mampukan kami untuk berpulih supaya hidup kami siap untuk mengalami cinta Tuhan dengan berbagai cara, supaya akhirnya tumpahnya kami boleh menjadi berkat, mencintai setiap orang dalam hidup dan pelayanan kami, sesuai dengan bahasa cinta mereka masing-masing, dan berikan kepekaan kepada kami untuk memahaminya, bahkan untuk mengisi mereka yang sangat haus terhadap cinta, dengan cinta yang datangnya dari surga. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami untuk terus menjadi berkat, cintai kami terus dan beri kepekaan cinta dari Engkau saja, supaya kami bisa mencintai setiap orang tanpa batas dengan cinta yang datangnya dari surga. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Amin.